Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kami kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang anatomi fisiologi sistem integumen yang beranggotakan saya Andri Herwandi, NPM 11287. Saya Danita Yusaktiani, NPM 11288. Saya Ragia Purigiani dengan NPM 11271. Saya Anissa Fitri Sapia dengan NPM 1120065. Saya Destriani Syala Azhara dengan NPM 1120106. Ya, selamat menyaksikan anatomi dan fisiologi sistem integumen. Sistem integumen merupakan organ tubuh yang paling luas. Kulit membangun sebuah barir yang memisahkan organ-organ internal dan lingkungan luar. Susunan kulit dari luar ke dalam yaitu epidermis, dermis, jaringan subkutan. Epidermis tumbuh dari stratum germinativum basalis ke stratum lucidum dan stratum corneum. Tebal pada kelopak mata 0,1 mm, pada tangan dan kaki 1 mm. Lapisan eksternal sel-sel epitel tersusun dari keratinosit akan ganti setiap 3-4 minggu. Sel mati tersebut mengandung keratin yaitu protein insoluble yang membentuk barir paling luar kulit, juga merupakan unsur utama yang mengeras kuku dan rambut. Melanosit merupakan sel-sel khusus epidermis yang terlibat dalam produksi pigmen melamin dan mewarnai rambut dan kuku. Produksinya dikontrol oleh hormon MSH, melanocyl stimulus hormone. Dua jenis sel lain yang terdapat pada epidermis yaitu sel Merkel dan sel Langerhans. Sel Merkel berperan dalam neuroendokrin epidermis. Sel Langerhans berperan dalam respon antigen-antigen kutenus. Antara epidermis dan dermis terdapat sambungan yaitu red ligas untuk pertukaran nutrien. Selanjutnya ada dermis. Dermis terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan papilaris dan lapisan retikularis. Lapisan papilaris terletak di bawah epidermis dan tersusun dari sel-sel fibroblast yang menghasilkan salah satu bentuk kolagen. Lapisan retikularis terletak di bawah papilaris dan memproduksi kolagen dan berkas-berkas serabut elastik. Dermis juga tersusun dari pembuluh darah serta limfe, serabut saraf, kelenjar keringat, dan kelenjar sebasea. Kelenjar sebasea berkaitan dengan folikel rambut, mengeluarkan minyak yang akan membuat rambut menjadi lunak. Kelenjar keringat ditemukan pada sebagian besar bagian kulit, terutama bagian telapak tangan dan kaki. Kelenjar keringat dibagi menjadi kelenjar ekrin dan apokrin. Kelenjar ekrin ditemukan pada semua daerah kulit, bermuara langsung ke permukaan kulit. Kelenjar apokrin berukuran lebih besar, sekret mengandung fragmen sel sekretorik. Hanya terdapat pada daerah aksila, anus, skrotum, dan labia mayora. Bermuara ke dalam folikel rambut. Kelenjar apokrin menghasilkan keringat dan diuraikan oleh bakteri sehingga mempunyai bau ketiak yang khas. Kelenjar apokrin khusus dinamakan kelenjar ceruminosa, dijumpai pada telinga luar, tempat memproduksi cerumen. Keringat tersusun dari air dan separuh garam dalam plasma darah. Keringat dilepas dari kelenjar ekrin sebagai reaksi peningkatan suhu tubuh. Kecepatan sekresi keringat dikendalikan oleh saraf simpatis. Pengeluaran keringat yang berlebih dapat terjadi sebagai reaksi terhadap stres dan nyeri. Selanjutnya ada jaringan subkutan atau hipodermis, merupakan lapisan kulit yang paling dalam, berupa jaringan adiposa yang memberikan bantalan antara lapisan kulit dan struktur internal seperti otot dan tulang. Jaringan ini memungkinkan mobilitas tubuh, perubahan kontur tubuh, dan penyekatan panas tubuh. Lemak akan tersebar sesuai jenis kelamin dan secara parsial menyebabkan perbedaan bentuk tubuh laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, rambut. Rambut merupakan suatu pertumbuhan keluar dari kulit terdapat di seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan telapak kaki. Terdiri atas akar rambut yang terbentuk dalam dermis dan batang rambut yang menjulur keluar dari dalam kulit. Fase pertumbuhan atau anagen berlangsung sampai 6 tahun untuk rambut kepala.
fase istirahat atau telogen kurang lebih selama 4 bulan. Pada fase ini, rambut akan rontok dan folikel rambut akan mengalami daur ulang pada fase pertumbuhan. Rambut mempunyai fungsi masing-masing sesuai letaknya. 1. Ujung rambut yang berdiri sebagai reaksi cuaca dingin atau ketakutan mirip kontraksi otot efektor pili yang melekat pada folikel rambut. 2. Warna rambut yang ditemukan oleh jumlah melanin dikontrol oleh hormon seks. Selanjutnya ada kuku, terletak pada permukaan dorsal ujung distal jari-jari tangan dan kaki. Menjaga fungsi sensorik serta meningkatkan fungsi-fungsi halus. Pertumbuhan kuku jari tangan lebih cepat daripada kuku jari kaki. Pembaruan total kuku jari tangan memerlukan waktu 170 hari, sedangkan kuku jari kaki 12 hingga 18 bulan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi kulit. Yang pertama, perlindungan. Bagian stratum corneum mirip barrier yang efektif terhadap faktor lingkungan luar karena epidermis bersifat avaskuler. Selanjutnya, sensibilitas. Ujung-ujung reseptor serabut saraf mempunyai fungsi utama untuk menghidra suhu, rasa nyeri, dan sentuhan ringan dan tekanan. Lalu ada keseimbangan air. Stratum corneum memiliki kemampuan untuk menyerap air sehingga akan mencegah kehilangan air dan elektrolit serta mempertahankan kelembapan dalam jaringan subkutan. Selanjutnya ada pengaturan suhu. Secara terus-menerus akan menghasilkan panas sebagai hasil metabolisme makanan yang memproduksi energi. Panas ini akan hilang melalui kulit secara radiasi, konduksi, dan konveksi. Lalu ada produksi vitamin. Kulit yang terpapar sinar ultraviolet dapat mengubah substansi yang diperlukan untuk mensintesis vitamin D. Dan yang terakhir ada fungsi respon imun. Sel dermal atau sel Langerhans interleukin 1 yang memproduksi keratinosit dan subkelompok limfosit T. Mirip komponen penting dalam sistem imun. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kelenjar keringat. Manusia memiliki 3 juta kelenjar keringat. Kelenjar keringat dapat ditemukan di dermis, dekat permukaan luar kulit. Dengan aktivitas fisik yang berat dalam suhu hangat sampai panas, kelenjar akan mengeluarkan sekitar 2 liter keringat, lebih banyak dari biasanya. Paling banyak terdapat pada telapak tangan, telapak kaki, dan kelenjar keringat merupakan alat utama untuk mengendalikan suhu tubuh, berkurang pada suhu dingin, dan meningkatkan pada suhu panas. 2 macam kelenjar keringat, ada kelenjar keringat ekrin dan ada kelenjar keringat apokrin. Kelenjar keringat ekrin, suhu dan emosi, itu adalah pengaruh terbesar dari kelenjar keringat ekrin. Kelenjar tubulur simpel dan berpilin serta tidak berhubungan dengan kelenjar rambut. Kelenjar ini penyebarannya meluas ke seluruh tubuh, terutama pada telapak tangan, telapak kaki, dan dahi. Sekresi dari kelenjar ini menggunakan air dan membantu pendinginan evaporatif tubuh untuk mempertahankan suhu tubuh. Tersebar di seluruh kulit tubuh kecuali kulup penis bagian dalam dan telinga luar, telapak tangan, telapak kaki, dan dahi. Dan badan kelenjar terdapat di antara perbatasan kulit ari atau epidermis dan kulit dermis. Salurannya berkelok-kelok keluar dan berada pada lapisan kulit yang berjalan lurus ke pori-pori keringat. Selanjutnya ada kelenjar keringat apokrin. Kelenjar keringat ini yang besar dan kelenjar ini terspesialisasi yang besar dan bercabang dengan penyebaran yang terbatas, hanya dapat ditemukan pada ketiak, kulit puting susu, kulit sekitar alat kelamin, dan dubur. Diproduksi sesuai kebutuhan, kebanyakan untuk hormon seks. Kelenjar ini terletak lebih dalam dan saluran keduanya berkelok-kelok. Kemudian lurus menuju epidermis dan bermuara pada folikel rambut. Dan yang ketiga ada kelenjar sebasea. Sebum tidak mempunyai saluran, tidak bisa keluar sendiri, berhubungan dengan folikel rambut yang bermuara dalam sebuah folikel rambut.
Kelenjar yang tidak berhubungan dengan folikel rambut bermuara langsung ke permukaan kulit seperti yang terdapat pada glans penis, labiuminus, dan kelenjar tersalia pada kelopak mata. Kelenjar ini terletak dalam dermis dan tidak terdapat pada kulit telapak tangan dan kaki. Kelenjar sebasea mengeluarkan sebum, yaitu campuran lemak, zat lilin, minyak, dan pecahan-pecahan sel yang berfungsi sebagai emolins atau pelembut kulit dan merupakan suatu barir terhadap evaporasi. Zat ini memiliki aktivitas berbakterisida, yaitu kelenjar sebasea dapat terinfeksi sehingga menyebabkan furunkel atau bisul. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.